Penemu obat herbal COVID-19 Hadi Pranoto mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi hari ini. Hadi dijadwalkan diperiksa sebagai pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik. Kuasa hukum Hadi Pranoto Angga Busra Lesmana mendatangi Mapolda Metro Jaya siang tadi. Kuasa hukum menyampaikan ketidakhadiran Hadi pada pemeriksaan hari ini. Polisi akan memanggil ulang Hadi Kamis besok. Sebelumnya, Hadi Pranoto dijadwalkan diperiksa sebagai pelapor. Hadi melaporkan Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Al-Aidid atas tuduhan pencemaran nama baik setelah Mu'annas melaporkan Hadi atas dugaan penyebaran berita bohong. Hadi juga menuntut ganti rugi 150 triliun rupiah. Kita rencana menjadwalkan untuk pemanggilan daripada HP sendiri. Insya Allah rencana kita lakukan pemanggilan sekitar hari Kamis. Ya, hari Kamis ini kita jadwalkan, mudah-mudahan yang bersangkutan bisa hadir, ya. Dan juga ada beberapa saksi ahli yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah saksi ahli sosial hukum dalam hal ini, kemudian juga ada saksi ahli di bidang IT, dan juga ada beberapa saksi-saksi ahli yang tersangkut masalah adanya sebutan kata-kata pertama prof itu, kemudian juga dalam hal penelitian dari obat tersebut juga ini rencana kita panggil. Sementara itu penyanyi sekaligus YouTuber Anji diperiksa selama 10 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya kemarin. Anji yang dicecar 45 pertanyaan berharap perkaranya tidak berlarut-larut. Selama 10 jam, Anji didampingi tim kuasa hukum jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Usai pemeriksaan, Anji mengaku dicecar 45 pertanyaan oleh penyidik. Dirinya berharap proses pemeriksaan terhadap perkaranya tidak berlarut-larut dan cepat selesai. Dilaporkan seperti ini dan baru pertama kali menjalani pemeriksaan seperti ini. Dari tadi mulai kita jam 10 pagi, istirahat 1 kali, tadi jam makan siang jam 12. Lalu tadi ada sekitar 45 pertanyaan, tapi pertanyaannya ada yang satu pertanyaan sampai butirnya sampai E, A, B, C, D, E gitu, dan saya pegel sih. Belum makan malam dan teman-teman mungkin juga di sini teman-teman media juga belum makan ya. Iya. Semoga ini ya, semoga cepat selesai lah pokoknya. Jadi karena buat saya ini Sebelumnya penyanyi yang juga konten kreator Erdian Aji Prihartanto atau dikenal dengan Enji datang ke Polda Metro Jaya sekitar pukul 11 untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong. Pemeriksaan Anji bertujuan untuk klarifikasi konten dari video wawancaranya dengan Hadi Pranoto yang berisi klaim penemuan obat COVID-19. Saat ini pemilik kanal YouTube Dunia Manji itu masih berstatus sebagai saksi. Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Al-Aidid terkait dugaan hoaks tentang COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan menegaskan tidak pernah memberi izin edar obat herbal COVID-19 ciptaan Hadi Pranoto. BPOM meminta masyarakat lebih waspada mengkonsumsi obat di pasaran. Hadi Pranoto begitu yakin ramuan herbalnya bisa menyembuhkan pasien COVID-19. Ia mengklaim racikannya mampu menyembuhkan pasien yang menderita COVID-19 hanya dalam waktu 3 hari. Kita melakukan penelitian ini sebenarnya sudah lama sekali, dari mulai tahun 2000. Kebetulan kita ada komunitas kecil, kelompok kecil yang melakukan kegiatan penelitian di luar kebiasaan pekerjaan kita. Kemudian kita lakukan penyamaan genetik COVID di waktu meledak di Wuhan. Ternyata herbal yang kita punya ini bisa membunuh dan menetralisir COVID-19. Ramuan herbal Hadi menjadi viral setelah ia diwawancarai musisi terkenal Anji di media sosial. Karena viral, Hadi dan Anji pun menuai badai. Ikatan Dokter Indonesia meminta polisi segera menangkapnya. Demikian pula dengan kelompok bernama Cyber Indonesia yang melaporkan Hadi Pranoto satu paket dengan Anji ke Polda Metro Jaya karena dianggap menyebarkan kebohongan. Hadi mengklaim ramuannya telah mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM.
Namun BPOM membantahnya karena tidak pernah menyetujui klaim khasiat obat herbal yang dibuat Hadi Pranoto. Kalau dengan izin edar yang disebutkan dan sudah ditelusuri oleh Badan POM dan dengan nama Bionuswa berarti ya, itu adalah sebetulnya kalau pada saat dulu didaftarkan di Badan POM dulu, artinya sekarang sebetulnya sebelum ini mencuat melalui viral pun produk tersebut sebenarnya izin edarnya itu sudah ditarik, jadi izin edarnya sudah tidak berlaku lagi. Hingga saat ini dunia belum juga mempunyai obat ampuh COVID-19 termasuk Indonesia. Uji klinis vaksin sedang digenjot. Di Indonesia, Bio Farma bekerja sama dengan Universitas Pajajaran tengah membuka pendaftaran hampir 2.000 relawan uji klinis. Vaksin ini datang dari Cina dengan merek Sinovac. Vaksin Sinovac satu dari 25 vaksin di dunia yang sudah masuk uji klinis ke manusia. Uji klinis melihat sejauh mana vaksin ampuh dan tidak membahayakan sebelum akhirnya masuk tahap akhir, yaitu stempel persetujuan untuk disebarluaskan. Vaksin Sinovac satu dari 25 vaksin di dunia yang sudah masuk uji klinis ke manusia. Uji klinis melihat sejauh mana vaksin ampuh dan tidak membahayakan sebelum akhirnya masuk tahap akhir, yaitu stempel persetujuan untuk disebarluaskan. Meski demikian, tahapan uji klinis masih harus menunggu evaluasi dan membutuhkan waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ratusan buruh korban pemutusan hubungan kerja di Surabaya, Jawa Timur berunjuk rasa. Para buruh mengaku dikriminalisasi pihak perusahaan yang menuntut keadilan. Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Para buruh mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur agar memperhatikan nasib mereka setelah di-PHK pihak perusahaan. Sejumlah buruh mengaku diskriminalisasi pihak perusahaan dan menuntut keadilan. Pemerintah juga harus bertanggung jawab atas kejadian PHK yang terjadi di mana-mana ini. Pemerintah tidak bisa lepas tangan dan juga harus memberikan program perlindungan dan juga keberlangsungan nasib para buruh yang di PHK ini. Pemutusan hubungan kerja terjadi sebagai dampak pandemi COVID-19. Para buruh mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Indonesia diambang resesi, lemahnya daya beli masyarakat jadi penyumbang terbesar pergerakan ekonomi tanah air merosot hingga minus 5% lebih. Berbagai jurus pemerintah dianggap tak akan mampu menyelamatkan Indonesia dari resesi akhir tahun ini. Kalau saya ini banget ya, kerasa banget karena pandemi ini suami saya kerjanya karena di perhotelan ya, jadi tutup total kan sampai hari ini udah 6 bulan, hampir 6 bulan kita nggak ada pemasukan sama sekali ya. Ya benar-benar drastis banget ya buat saya ya gitu. Ya pengeluarannya ya sama aja sama yang kemarin-kemarin, tapi pendapatan kurang. Jadi nggak seimbang ya? Nggak seimbang. Pengeluaran mah tetap tiap hari mah pengeluaran. Pengeluaran normal ya? Normal. Saya yakin kuartal ketiga masuk ke resesi dan Q4 akan masuk lebih jauh lagi. Pegawai negeri sipil bernafas lega. Gaji ke-13 mereka telah cair awal pekan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang gaji ke-13 sangat dibutuhkan PNS untuk biaya anak sekolah. Selain itu, suntikan uang ke saku PNS diharapkan bisa membantu mereka belanja. Akan bisa mendukung upaya dari pemerintah agar seluruh tenaga kerja TNI, Polri, ASN bisa memenuhi kebutuhan belanja untuk tahun ajaran baru dan pendidikan bagi anak-anak, namun juga sekaligus juga untuk bisa memberikan tambahan daya beli bagi seluruh TNI, ASN, Polri di dalam memberikan stimulus ekonomi sesuai dengan keinginan kita untuk mendorong kembali pemulihan ekonomi akibat COVID-19 ini. Lemahnya belanja atau konsumsi rumah tangga jadi faktor penyumbang terbesar melorotnya aktivitas ekonomi tanah air selama wabah corona. Kuartal kedua tahun 2020 ekonomi Indonesia minus 5% lebih. Kalau saya ini banget ya, kerasa banget karena pandemi ini suami saya kerjanya karena di perhotelan ya, jadi tutup total kan sampai hari ini udah 6 bulan, hampir 6 bulan kita
nggak ada pemasukan sama sekali ya. Ya benar-benar drastis banget ya buat saya ya gitu. Pengeluaran kita kan terus jalan untuk anak-anak sekolah, biaya sehari-hari, ya kebutuhan buat banyak ya kan ya yang jadi kehambat gitu ya. Ya pengeluarannya ya sama aja sama yang kemarin-kemarin, tapi pendapatan kurang. Jadi nggak seimbang ya? Ya nggak seimbang. Pandemi benar-benar berpengaruh. Pemasukannya berkurang jauh. Ya berdampak sih Mbak, pasti berdampak. Masukannya ya berkurang. Semangat gotong royong di tengah pandemi COVID-19 tidak boleh luntur. Masyarakat harus saling menolong dan berbagi kepada mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19. Terutama bagi kaum tunanetra yang harus mendapat perlindungan agar tetap bisa bertahan di tengah wabah virus corona. Kondisi penghuni Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia Cipinang, Jakarta Timur ini semakin memprihatinkan. Selama pandemi COVID-19, rumah yang menaungi ribuan tunanetra dari berbagai profesi dan latar belakang ini sudah tidak memiliki penghasilan karena terpaksa harus berdiam diri di rumah agar tidak tertular virus corona. Kesulitan yang mereka alami mendapat perhatian dari MNC Peduli. Bekerja sama dengan PT Lotte Mart Indonesia, MNC Peduli membagikan bingkisan agar bisa meringankan beban mereka di tengah pandemi COVID-19. Hari ini MNC Peduli menyalurkan bantuan bersama Lotte Mart kepada Rumah Aspirasi Tunanetra berupa sembako bungkusan dari Lotte Mart. Jadi tentunya harapannya dengan bantuan bingkisan ini bisa meringankan beban orang-orang yang ada di dalam Rumah Aspirasi Tunanetra ini. Kami sadar di kondisi pandemi seperti ini, berbagai kalangan yang kurang mampu membutuhkan bantuan sebanyak-banyaknya dari kita semua. Bingkisan sembako diberikan kepada 300 penghuni binaan dari Yayasan Aspirasi Tunanetra yang tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ini untuk yang kedua kalinya. Ya, kami sangat menghimbau dan mendukung agar gerakan ini terus terjalin dengan baik dengan kita di Rumah Aspirasi Tunanetra. Dampak pandemi COVID-19 kepada masyarakat kecil sejatinya bisa ditekan dengan saling mengulurkan tangan untuk membantu sesama. Untuk itu, mari tunjukkan empati dengan berdonasi melalui MNC Peduli. Donasi yang terkumpul akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah corona. Tim iNews melaporkan. Masyarakat anti korupsi mendesak Komisi Kejaksaan memecat dengan tidak hormat Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Sesaat lagi di iNews Sore.